Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 21 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menjumpai umat Tuhan melalui salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Kita sudah tiba lagi di hari Sabtu, hari di mana sebagai umat Kristen kita dapat mempersiapkan diri kita, karena besok kita akan memasuki ibadah utama, supaya di sana kita berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, dan kita boleh membawa segala persoalan hidup kita ke hadapan Tuhan dan menyatakan itu secara terbuka kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Karena itu saya mengajak kita, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan umat Tuhan nanti bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ini, dia mau menolong kita untuk bisa memahami dan mengetahui secara pasti siapa sesungguhnya Allah itu bagi kita umat manusia. Kalau kita perhatikan bagian kitab suci ini, ternyata Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan kita umat manusia. Coba kita bisa perhatikan dalam kesaksian kitab Injil. Di saat Yesus mengalami penderitaan, maka murid-muridnya lari dan meninggalkannya. Mereka menyangkal Dia. Mereka tidak dapat bersama-sama dengan Dia menghadapi penderitaan itu. Tetapi coba kita perhatikan, setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia justru menjumpai murid-murid yang selama Ia menderita meninggalkannya dan menyangkalnya. Dia berjumpa dengan mereka setelah kebangkitannya dan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kita bisa perhatikan itu antara lain di dalam Injil Yohanes 20
ayatnya yang ke-19. Bukan saja dia menyapa mereka dengan kata-kata saja, tetapi dia juga memberi makan kepada mereka. Kita bisa perhatikan itu misalnya di dalam Injil Yohanes 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus ini memperlihatkan kepada kita bahwa sama sekali tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan dendam dari Yesus kepada murid-muridnya yang selama 3 tahun bersama-sama dengan dia dan menikmati banyak hal yang hebat. Tapi di saat dia mengalami penderitaan, mereka lari dan meninggalkan dia, bahkan berani menyangkal dia di saat dia diperhadapkan di pengadilan. Tapi coba perhatikan, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia justru menjumpai murid-murid itu dan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu, bahkan memberi mereka makan. Dengan demikian kita dapat melihat di sini bahwa tidak ada sedikit pun perasaan benci dan dendam kepada murid-muridnya. Malah justru dia mengasihi murid-muridnya. Ia berbalas kasih kepada murid-muridnya. Karenanya ia mau berjumpa dengan mereka dan melihat keadaan mereka. Apa yang sedang mereka geluti, gumuli di dalam hidup mereka setelah peristiwa kematiannya. Ini sungguh luar biasa, bahwa Tuhan itu benar-benar pengasih dan penyayang. Ternyata benarlah kebenaran firman Allah yang mengatakan bahwa sekalipun kita tidak setia, tetapi dia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkali dirinya. Itu ya dan amin. Dan Yesus buktikan itu. Sekalipun murid-muridnya tidak setia dengan dia, tapi dia tetap setia. Karenanya setelah kebangkitannya dia menampakkan diri kepada mereka. Dia berjumpa dengan mereka, bahkan meneguhkan serta menguatkan kehidupan mereka. Dan coba kita perhatikan di dalam bacaan ini, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Pada saat Yesus hendak kembali ke dalam kemuliaannya, ke dalam sorga rumah Bapa, dia mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka hidup sebagai piatu. Dia akan mengirim penolong yang lain untuk mendampingi kehidupan mereka. Dan penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus tidak lagi hadir secara fisik seperti dirinya, tetapi dia hadir dalam wujud roh. Dan dalam kebenaran firman Allah ini, dia hadir dalam Roh Kudus, roh kebenaran. Dan karena dia hadir di dalam Roh Kudus, dalam roh kebenaran, dalam wujud roh, maka dia juga bisa memasuki kehidupan umat manusia di dalam tubuh manusia dan berdiam di dalam tubuh manusia. Pada saat Allah itu hadir di dalam diri Yesus Kristus secara fisik, dia ada di antara murid-muridnya. Secara kasat mata dia menunjukkan kehadirannya dan melakukan banyak perkara yang hebat di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan sekarang Allah itu hadir lagi dalam wujud yang lain,
dan tidak lagi hadir secara fisik, tapi hadir secara roh. Dan dia dapat tinggal di dalam diri manusia, supaya dia bisa dapat menolong manusia, mengontrol hidup manusia, supaya bisa mampu menolong mereka dan mendorong manusia untuk hidup di dalam kebenaran. Pada saat Yesus hadir secara fisik, Allah hadir secara fisik dalam diri Yesus Kristus, Dia telah mengerjakan tugasnya yang begitu berat, begitu hebat, yakni mengalahkan kuasa maut, sekaligus mengampuni dosa umat manusia, dan juga membuka jalan baru supaya relasi manusia dengan Allah itu terhubung kembali. Dan di saat relasi manusia itu sudah terhubung kembali melalui kehadiran Yesus Kristus, maka kini penolong itu hadir dalam wujud Roh Kudus dan tinggal di dalam diri manusia, dapat berelasi dengan Allah dan dapat memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Kalau kita baca itu di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15. Sekali lagi kita ingat bahwa kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus itu telah mengalahkan kuasa maut, mengampuni dosa kita, dan Dia sudah membuka jalan baru sehingga hubungan kita dengan Allah itu tersambung kembali, tercipta kembali. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus, Roh yang sudah berdiam di dalam diri kita itu, kita dapat memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan kita juga ingat bahwa ketika Allah hadir secara fisik dalam diri Yesus Kristus, Dia melakukan berbagai pengajaran. Dan karena kehadirannya secara fisik, maka banyak orang merasa tersaingi. Tetapi sekarang Dia hadir dalam wujud roh. Dia tidak lagi dilihat secara kasat mata, tapi Dia bekerja secara penuh di dalam diri manusia. Bahkan Dia memenuhi diri manusia itu untuk terus mengingatkan kepada manusia supaya meyakini dengan sungguh, percaya dengan sungguh bahwa pribadi yang bernama Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang telah menjelma di dalam diri Yesus Kristus dan sudah pernah datang dan hidup di antara umat manusia, tapi manusia telah menolaknya. Dan roh kebenaran yang sekarang ada di dalam diri manusia itulah yang terus menggugah dan mengingatkan hati umat manusia untuk ingat kembali dan percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan. Dan roh kebenaran itulah yang bekerja dengan hebat untuk mengingatkan umat manusia supaya benar-benar percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan kita ingat bahwa dengan kehadiran penolong yang tidak lagi hadir secara fisik, secara kasat mata itu, di dalam kehadiran roh kebenaran itu telah menuntun manusia begitu luar biasa dan dahsyat, sehingga roh itu telah menggerakkan manusia untuk melaksanakan misi Allah, pewartaan Injil ke seluruh pelosok dunia ini. Dan itu kita sudah bisa saksikan bahwa kebenaran firman Allah itu sudah diwartakan memasuki seluruh dunia. Itu karena roh kebenaran yang telah tinggal di dalam diri manusia itu bekerja dengan begitu hebat, memimpin manusia kepada kebenaran, sehingga kebenaran itu terus diwartakan dan diberitakan di mana-mana.
Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui Injil Yohanes pasal 14 ini, kita sungguh-sungguh belajar bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita umat manusia. Tapi dia tidak sekedar hanya berkata dia mengasihi kita, tapi dia bergerak untuk mewujudkan kasihnya kepada kita melalui kehadirannya. Dan kehadirannya yang pertama, dia hadir dalam wujud fisik, yakni Yesus Kristus. Dan di dalam kehadirannya secara fisik itu, dia telah bergerak untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya cara kehidupan manusia gambar Allah di dalam dunia ini. Dia sudah tunjukkan itu. Dia telah bergerak dan menunjukkan bagaimana seharusnya manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu hidup di hadirat Allah. Dia sudah tunjukkan dan manusia sudah melihat itu secara kasat mata. Tapi sekarang Allah itu hadir lagi, tidak lagi secara fisik, tapi dia hadir melalui Roh Kudus. Supaya dengan demikian, melalui Roh Kudus itu dia terus memimpin manusia untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Karena itu, melalui kehadirannya dengan Roh Kudus atau dalam wujud Roh Kudus, maka dia dapat menuntun manusia itu untuk dapat berelasi dengan Tuhan. Dan melalui Roh Kudus itu dia dapat menolong setiap umat manusia untuk menghidupkan relasi yang telah dihadirkan melalui kehadiran Yesus Kristus itu, supaya manusia terus memanggil lagi Allah Bapa, dan melalui Roh Kudus manusia dapat memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa, dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15. Dengan demikian, Yesus Kristus telah hadir secara fisik dan berkarya dengan hebat, dan penolong yang lain yang hadir dalam Roh Kudus itu terus meneruskan lagi karya besar yang telah dikerjakan oleh Allah, yakni mengingatkan manusia untuk memelihara hubungan yang telah tercipta kembali melalui karya Allah, dengan terus memanggil nama Tuhan di dalam hidup manusia, Ya Aba, Ya Bapa. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, jangan sia-siakan kesempatan ini. Teruslah memanggil nama Allah, nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah ikuti pengajaran roh kebenaran di dalam diri kita. Dan jangan pernah melawan bimbingan Roh Kudus dalam hidup ini, tapi sungguh-sungguh mendengarkan bimbingan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk terus setia mengerjakan kebenaran dan terus memanggil nama Tuhan Ya Aba, Ya Bapa di dalam hari-hari hidup kita, sehingga hubungan kita terus tercipta dengan baik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyapa dan memberkati kami umat manusia. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Mereka sedang menjerit di dalam rumah tangga mereka. Mereka sedang menjerit di rumah-rumah sakit, baik itu rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, juga rumah-rumah sakit di Pulau Jawa, di Surabaya, Jakarta, Bandung, bahkan di Denpasar, Bali, bahkan di mana saja umat-Mu sedang bergumul dan menjerit dengan derita hidup mereka. Ya Bapa, dengarlah jeritan doa umat-Mu, keluh kesah umat-Mu, dan kalau Bapa berkenan, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus, dan biarlah mereka mendapatkan pemulihan dalam urapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Juga hamba berdoa untuk umat-Mu dalam berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan kehidupan. Ya Bapa, kuatkanlah iman percaya dari umat-Mu menghadapi berbagai kenyataan dunia ini. Dan hamba berdoa, kiranya mereka tidak bergeser dalam iman mereka kepada Tuhan, tapi mereka makin kokoh dan makin kuat berserah diri di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup ini. Supaya umat-Mu terus berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa, sebab hanya padamu ada pertolongan. Bapa, malam ini adalah malam persiapan kami umat-Mu. Karena itu berkati seluruh umat-Mu supaya menghidupkan mesbah keluarga dan mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ibadah utama pada kebaktian minggu besok. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang akan berdiri di mimbar-mimbar gereja dan akan bicara atas nama-Mu, mewartakan warta keselamatan serta seruan pertobatan bagi umat-Mu. Ya Bapa, malam ini hamba berdoa, beri urapan khusus untuk para pendeta. Juga beri urapan khusus untuk seluruh majelis jemaat yang bertugas dan seluruh pelaku pelayanan di setiap gereja pada besok. Tuhan urapi dan Tuhan berkati mereka untuk mereka dapat mengangkat pelayanan dengan baik. Juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Roh Kudus terus bergerak di dalam hidup mereka dan menolong mereka untuk semua mereka akan hadir dalam rumah Tuhan dan berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bagian buat kami. Kami akan beristirahat, karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus penolong kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.